Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Aminia Kahfi dari Program Studi Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai a new approach for the production of selenium enriched and probiotic yeast biomass from agroindustrial byproduct in stir tank bioreactor. Penelitian ini dilakukan oleh Sabrina Evelyn Martiano yang bersama teman-teman dipublish pada tanggal 13 Desember 2020. Pada penelitian ini fokus pada produksi selenium yeast yang diperkaya menggunakan selenium dan juga probiotik yeast yang menggunakan medium dari hasil samping dari agroindustri menggunakan stir tank bioreaktor. Nah, poin dalam diskusi yang akan dibahas yaitu ada introduction, kemudian material and method, kemudian result and discussion, kemudian ada conclusion. Nah, pada introduction yaitu apa sih yeast? Yeast itu atau biasa disebut ragi ini merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki nutrisi yang terdiri dari dua, yaitu probiotik dan prebiotik, di mana jenis probiotik ini merupakan suatu kelompok mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi akan memberikan manfaat pada kesehatan. Sedangkan untuk yeast prebiotik ini merupakan mikroorganisme yang tidak aktif, fragmen dari sel, kemudian yeast yang dihasilkan dari diautolisis dari biomasa yang telah diperkaya oleh mineral. Kemudian selain itu juga yeast ini memiliki manfaat bagi kesehatan khususnya pada hewan, di mana akan memberikan dapat memberikan atau proses penyeimbangan mikrobiota pada usus dan dapat membantu menjaga kesehatan. Sedangkan untuk yeast probiotik ini akan dilakukan penelitian untuk menghasilkan sejenis yeast yang toleran terhadap pH, kemudian garam empedu, dan juga hidrofobisitas yang mengandung antioksidan dan juga biosecurity. Selain itu juga target pada yeast probiotik ini pada saluran pencernaan, di mana saluran pencernaan ini yang pada mikrobioma usus, kemudian juga sebagai penanganan atau pengendalian patogen. Nah, jenis yeast ini akan dilakukan perkayaan atau penambahan selenium ini, di mana selenium ini memiliki peran penting bagi kesehatan manusia dan hewan, karena di dalamnya mengandung antioksidan dan juga anti tumor, kemudian adanya perlindungan terhadap toksisitas yang terjadi karena adanya induksi obat, kemudian regulasi fungsi kelenjar tiroid, pencegahan penyakit inflamasi, dan juga bertindak dalam pertumbuhan dan kinerja hewan. Selenium ini banyak terdapat pada tanah dan juga air, kemudian dapat memasuki rantai makanan melalui tumbuhan dan pengambilannya dari tanah. Selain itu juga selenium juga memiliki peranan penting pada pusat redoks seperti selenoprotein, di mana di dalamnya terdapat glutathione peroksidase, thioredoxin, reduktase, dan selenoprotein. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk proses evaluasi produksi biomasa yeast yang diperkaya selenium, dan biomasa yeast probiotik dalam stir tank reaktor atau STR dengan memanfaatkan medium yang dari produk samping agroindustri, sumber karbon dan nitrogen. Nah,
Apa sih produk samping agroindustri yang digunakan pada proses fermentasi ini, yaitu produk sampingnya yaitu sejenis bran atau dedak, kedelai dan juga dedak, jagung. Seperti kita ketahui bahwa dedak ini biasanya digunakan eee sebagai pakan hewan. Nah, padahal pada, dedak ini memiliki kaya akan residu dan memiliki kandungan makro dan mikronutrien yang dapat dijadikan sebagai medium, dalam proses pada karbon dan nitrogen pada mikroorganisme. Kemudian material and method, pada penelitian ini yaitu dilakukannya perlakuan awal produk samping agroindustri, di mana, eee, dedak jagung dan juga dedak kedelai ini ditambahkan H2SO4 dengan perbandingan 1:8 masing-masing, kemudian dilakukan hidrolisis. Setelah dilakukan hidrolisis, maka akan dilakukan penyaringan dan dilakukan pengecekan pH hingga 5,5. Selain ada dedak dan juga dedak jagung dan kedelai, ada juga molase tebu, di mana yang dilakukan pengenceran sebanyak 50 gram per liter dan dimasukkan ke dalam, suatu reaktor tank. Setelah itu dilakukan sentrifuge dan setelah dilakukan sentrifuge ini akan sentrifugasi, kemudian akan dilakukan steril dan menghasilkan produk, samping seperti pada gambar. Ada yang berupa cairan yang, pelet dan super matang, kemudian ada juga yang dikeringkan seperti pada gambar di samping. Kemudian dilakukan karakterisasi hidrolisis asam pati dan molase tebu. Adanya glukosa, silosa, arabinosa, dan selobiosa ini dalam hidrolisa pati dan molase dapat ditentukan oleh high performance liquid chromatography atau HPLC. Kemudian molase tebu juga dikarakterisasi mengenai pH, gula reduksi dengan menggunakan metode DNS, dan konsentrasi sukrosa dan fruktosa oleh HPLC. Pada penggunaan HPLC ini menggunakan suhu 45 derajat Celcius dengan banyaknya solution menggunakan H2SO4 sebanyak 0,05 mol per liter. Nah, kemudian dilakukannya met ma bahan dan metode yang digunakan selanjutnya yaitu mikroorganisme dan inokulum, di mana mikroorganisme yang digunakan yaitu sejenis yeast Saccharomyces cerevisiae yang merupakan berasal dari galur probiotik komersial. Saccharomyces ini digunakan dalam penelitian yang ditumbuhkan dalam suatu agar ini yaitu agar YPMG, di dalamnya mengandung glukosa, pepton, ekstrak malt, dan ekstrak yeast. Dan dilakukan inkubasi selama 48 jam pada kurun waktu 30 derajat Celcius, dan inokulum disiapkan dengan pemindahan 2 loop penuh koloni masing-masing. Setelah dilakukannya extract dari YPMJ ini disebut broad containing, di mana YPG ini mengandung sejenis glukosa, pepton, dan juga ekstrak yeast. Setelah dilakukannya 24 jam, inokulum dilakukan sentrifugasi untuk pemulihan sel, kemudian biomasa yang dihasilkan akan dilakukan pencucian yang disuspensikan pada aqueous, yang akan dilakukan perhitungan di bawah mikroskop optik pada perbesaran 400 kali. Produksi biomasa yeast yang diperkaya oleh SE dalam stir tank reaktor ini dilakukan fermentasi menggunakan sejenis STR dengan kapasitas 1,5 liter dengan volume 1 liter fermentasi pada kondisi 30 derajat Celcius menggunakan kecepatan 350 rpm 1,5 ppm selama waktu 72 jam. Sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukannya setiap 24 jam sekali untuk dilakukannya penentuan pertumbuhan sel, viabilitas sel, konsumsi substrat, dan juga produksi produk samping yang berupa etanol dan gliserol. Kemudian produksi biomasa yeast probiotik dalam stir tank
reaktor ini produksi ini menggunakan selain probiotik komersial tanpa dilakukannya penambahan selenium untuk mengevaluasi potensi penggunaan hidrolisat produk samping agroindustri dalam pertumbuhan probiotik yeast. Fermentasi yang dilakukan ini di bawah suhu 30 derajat Celcius. Dalam produksi biomasa yeast probiotik ini menggunakan tanpa adanya penambahan selenium, tetapi menggunakan medium hidrolisa produk samping agroindustri dalam pertumbuhan probiotik yeast-nya. Dan dilakukan metode analisis fermentasi dan parameter kinetik, di mana pertumbuhan sel ini ditentukan pada kepadatan 600 nanomikrometer yang berkorelasi dengan sebelumnya dilakukan kurva pertumbuhan. Viabilitas sel ditentukan dengan mencampur larutan yang diencerkan menggunakan suspensi sel dengan larutan biru metilen. Hasil biomasa sel dapat dihitung menggunakan hubungan antara konsentrasi sel biomasa dengan keadaan berat kering dan dihasilkan dan konsentrasi gula produksi yang dikonsumsi menggunakan volumetric produktivitas yang dihitung menggunakan produksi biomasa waktu. Selanjutnya yaitu penentuan serapan selenium dalam biomasa yeast yang diperkaya Se. Untuk dilakukannya analisis selenium ini, biomasa cerevisiae sebelumnya sudah tersuspensi pada air yang telah terionisasi dan dicerna menggunakan H2SO4 dengan menggunakan perbandingan 1:1,5 dalam labu Erlenmeyer yang ditutup dengan corong kaca dan dipertahankan pada suhu 300 derajat Celcius selama 1 jam di atas plate pemanasan plate atau hot plate ya. Kemudian diikuti dengan penambahan HNO3 dengan menggunakan perbandingan 3:1 dan pemanasan pada 270 derajat Celcius untuk dilakukannya inkubasi selama 2 jam. Tahap berikutnya yaitu penentuan beta-glukan dalam biomasa yeast probiotik. Proses ini sudah tersuspensi menggunakan biomasa sel sebanyak 45 gram per liter dalam air suling atau biasa disebut air aqueous ya, diinkubasi dan biomasa sel ini diperoleh kembali dengan centrifuge padat dan supernatan yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Sel diperlakukan dengan menggunakan NaOH sebanyak 2% dan dilakukan inkubasi dalam penanganan air dan dilakukan sentrifuge padat dan dinetralkan hingga mencapai pH 7,7. Kemudian ditambahkan pada suspensi sel dalam rasio campuran dan endapan beta-glukan dikeringkan dengan opan hingga keadaan konstan dan akan sampai secara gravimetri. Kemudian analisis statistika. Analisis ini signifikansi perbedaan antara nilai rata-rata dalam masing-masing kelompok diuji dengan uji tukai pada taraf signifikasi 0,05. Hasil dan diskusi pada penelitian ini, yang pertama ada karakterisasi hidrolisat pati, di mana tabel ini terdiri dari konsentrasi pada sugar, protein, fenolik, sugar degradation product pada jagung dan juga kedelai, di mana total sugar atau total gula pada jagung dan juga kedelai ini memiliki kandungan yang paling tinggi yaitu pada jagung sebanyak 175,72 dan kedelai 38,61. Sehingga dedak jagung ini dapat melepaskan lebih banyak gula dibandingkan dengan pada dedak kedelai. Selain itu juga terdapat senyawa lainnya seperti silosa, arabinosa, celobiosa, protein, dan juga fenol, di mana fenolik ini ditemukan pada kedua jenis dedak ini, terdapat pada jagung dan juga kedelai, karena disebabkan adanya fraksi hemiselulosa pada dedak. Selain itu juga terdapat senyawa fenolik pada jagung dan juga kedelai yang terjadi karena adanya fraksi lignin karena makromolekul ini ditemukan pada produk samping dari jenis tepung-tepungan. Selain ada
gula, glukosa, silosa, arabinosa, dan seluliosa. Terdapat juga protein, di mana kandungan protein yang paling tinggi itu terdapat pada kacang kedelai atau dedak kedelai. Sedangkan untuk komposisi mineralnya, SBAH atau kedelai ini menunjukkan konsentrasi makro dan mikro mineral yang paling tinggi dibandingkan dengan jagung, sehingga kedelai ini memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi daripada jagung. Kemudian fermentasi dalam stirred tank bioreaktor atau STR untuk pengayaan selenium, di mana pada tabel ini kita dapat lihat parameter dari biomasa sel, kemudian volumetric cell productivity, dan substrate konsumsi. Pada Saccharomyces cerevisiae dengan menggunakan medium dedak jagung, dan juga dedak kedelai. Parameternya sudah kita ketahui, ada sel, biomasa sel. Biomasa sel ini yang mengalami produksi yang paling tinggi, yaitu pada waktu 48 jam fermentasi sebanyak 1,77. Kemudian untuk volumetric cell produktivitas ini mengalami peningkatan pada waktu 24 jam selama fermentasi. Nah, pada 72 jam, kandungan Saccharomyces cerevisiae ini mengalami metabolisme sebanyak 11,46%, gula produksi medium dan protein konsentrasi tidak mengalami perubahan yang secara signifikan yang terlalu mencolok, sehingga gula produksi ini rendah dan konsumsi protein mungkin menunjukkan bahwa yeast memanfaatkan sumber lain untuk proses pertumbuhannya, dan demikian juga waktu fermentasi dapat dikurangi karena hasil biomasa maksimum dan volumetrik ini produktivitas sel terjadi sebelum 72 jam. Jadi, mencapai maksimal atau produktivitas sel ini terjadi sebelum 72 jam, yaitu pada rentang waktu 24 jam hingga 48 jam. Di mana waktu 24 jam ini saya menunjukkan warna merah muda hingga warna merah karena adanya biotransformasi selenium dalam sel. Kemudian dengan adanya konsentrasi yang tinggi pada selenium ini memiliki efek penghambatan dalam pertumbuhan yeast. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin rendah pertumbuhan sel. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan jenis mikroorganisme yang paling penting yang digunakan untuk proses bioetanol karena memiliki kemampuan untuk memfermentasikan gula dan produktivitas etanolnya yang tinggi dan juga toleran. Selain itu, dalam penambahan yeast dengan selenium ini akan memungkinkan proses suatu terobosan baru dalam pendekatan biorefinery sebagai produk samping, karena yeast dengan hasil penyulingan biasanya memiliki nutrisi yang tinggi dan nutrisi protein untuk hewani. Terus, evaluasi produksi biomasa dan kandungan glukan yeast probiotik dalam stirred tank reaktor ini ada 4 gambar. Pada gambar ini yaitu ada pertumbuhan sel, di mana pertumbuhan sel ini akan mengalami peningkatan yang semakin lama proses waktu yang digunakan akan mengalami peningkatan produksi sel. Sedangkan untuk sukrosa ini akan mengalami penurunan semakin lamanya proses fermentasi, dan juga glukosa akan mengalami penurunan sehingga mencapai fase stasioner pada pada 48 sampai 72 jam, dan sedangkan untuk fruktose ini juga akan mengalami penurunan pada waktu 48 jam hingga 72 jam. Pada gambar ini yaitu penggunaan yeast probiotik dengan probiotik Saccharomyces cerevisiae dengan menggunakan medium molase tebu dan juga
dedak hidrolisat kedelai, di mana molase tebu ini merupakan hasil produk samping dengan komposisi gula yang paling banyak dan paling eee memiliki komposisi 50% dari molase ini memiliki kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sedangkan untuk hidrolisat, kedelai ini merupakan hasil samping dari agroindustri yang dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan mikroba. Nah, untuk produksi biomasa ini yang rendah disebabkan, karena pemilihan waktu, yaitu selama 37 derajat celcius, karena kapasitas yeast yang tumbuh pada suhu yang ditoleran oleh yeast probiotik, yaitu pada suhu 37 derajat celcius. Meskipun strain ini mampu tumbuh pada suhu 37 derajat celcius, terdapat juga, strain Saccharomyces cerevisiae, yang termotoleran. Jadi, walaupun, pada penelitian ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang pada suhu 37 derajat celcius, ada juga jenis Saccharomyces cerevisiae ini, yang termotoleran, yang sejenis, eee, spesies yang tergolong dalam, mikroorganismes mesofilik, yang kemudian pertumbuhan selnya akan terganggu. Nah, conclusion dari penelitian ini, pada penggunaan hidrolisat asam dedak jagung dan juga dedak kedelai ini yang dijadikan sebagai substrat memungkinkan, dilakukannya produksi sebanyak 9,0 gram per liter Saccharomyces cerevisiae biomasa yang diperkaya dengan menggunakan selenium sebanyak 236,93 dilakukan fermentasi selama 72 jam pada bioreaktor STR. Media yang dikolaborasikan dengan molase tebu dan hidrolisit dedak kedelai ini cukup efisien dalam pertumbuhan sel strain probiotik Saccharomyces cerevisiae. Tetapi pada studi ini lebih lanjut tentang parameter fermentasi diperlukan untuk peningkatan proses ini. Sedangkan untuk produk samping agroindustri, adalah substrat yang paling efisien dalam pengembangan produk biomasa yeast, pada bidang bioteknologi dan juga produk turunan yang dapat diproduksi bersama-sama dengan biofuel untuk pengembangan berkelanjutan dan teknologi biorefinery. Pada, jurnal ini yang saya bahas atau saya review, memiliki suatu kelebihan dan kekurangan, di mana suatu kelebihan ini memiliki, step dalam penelitian yang sistematis dan juga jelas, kemudian dilengkapi dengan tabel dan gambar dapat membantu proses pemahaman dalam, mereview jurnal ini, kemudian, bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Namun pada jurnal ini, pembahasan yang dilakukan terlalu, kompleks sehingga, mmm, ku ke apa ya, mengalami kesulitan dalam proses pemahaman karena tidak, spesifik dalam proses pembahasannya. Seperti penggunaan medium yang digunakan dalam, eee, apa, dalam penelitian ini dedak jagung, dedak kedelai, dan juga mo moltase molase tebu ini, tetapi pada jurnal ini terdapat jenis medium yang lainnya sehingga, mmm, membutuhkan waktu dalam proses pemahamannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.